Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan dakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam sejahtera bagi kita semua, khusus anak-anakku, siswa-siswi SMKN 1 Cibatu yang Bapak banggakan. Selamat bertemu kembali dengan proses pembelajaran PAI interaktif bersama Haji Edi Kusnadi SAG. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang iman kepada Rasul Allah. Iman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang Bapak banggakan, iman kepada Nabi dan Rasul Allah itu kita sudah paham. Rukun iman itu ada 6, dan yang keempat adalah iman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus meyakini bahwa Allah mengutus para nabi dan rasul-rasulnya ke dunia untuk menyampaikan risalah kepada umat manusia agar selamat di dunia dan akhirat. Anak-anakku, kita bahas pengertian. Ada nabi, ada rasul. Nabi dari bahasa artinya pembawa berita. Secara istilah atau arti yang luas, nabi itu adalah orang yang diberi wahyu oleh Allah berupa syariat tertentu. Dia tidak pun dikenakan untuk menyampaikan risalah tersebut. Wahyu itu untuk dirinya sendiri. Rasul dari segi bahasa artinya utusan. Dari segi istilah, Rasul itu artinya seseorang yang menerima wahyu dari Allah berkenaan dengan syariat agama tertentu dan ditugaskan untuk menyampaikan apa yang diterimanya. Nah, dari dua pengertian ini, baik nabi dan rasul, kita bisa membedakan mana nabi, mana rasul dari segi pengertian tadi. Pertama, nabi itu manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan rasul, manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah di samping untuk dirinya sendiri juga wajib disampaikan kepada umatnya. Menurut buku versi terdalam kehidupan Rasulullah, setiap periode sejarah yang dicirikan oleh persekutuan Tuhan atau syirik, entah menyembah patung atau apapun, hal ini disebut zaman kegelapan.
Ketika kepercayaan terhadap Allah Tuhan ditanggalkan, maka diperlukan sosok nabi. Misal, zaman Nabi Musa itu hidup dengan Raja Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan. Zaman Nabi Lut sama dengan maksiat, gay, dan kehidupan sodomi. Zaman Nabi Ibrahim begitu juga, sama dengan penyembahan berhala. Zaman Nabi Yunus sama menyembah berhala. Dan zaman Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sama dengan penyembahan berhala. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 36 berfirman, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah dan jauhilah tagut itu. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula di antara orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka janganlah kamu di muka bumi, dan perhatikanlah bagaimana berkesudahan orang-orang yang mendustakan Rasul-Rasul. Nah, anakku, di sini ada perintah, sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut itu. Apa itu tagut? Ya, penyembah berhala tadi. Begitu juga kita lihat zaman Nabi Musa, Fir'aun mengaku Tuhan. Zaman ini tadi yang Bapak terangkan juga, semuanya harus kita jadikan contoh. Harus kita bercermin, berkaca kepada kejadian tersebut. An-Nahl 36 menegaskan, sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut itu. Anak-anakku, tujuan utama Rasul itu adalah sebagai pembawa berita berupa kabar gembira dan pemberi peringatan, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk menyembah selain dari Allah, membantah Allah setelah Rasul-Rasul itu diutus. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Quran Surat An-Nisa 165, surat keempat An-Nisa. Rasulan mubashirina wa mundhirina li'alla yakuna linnas 'alallahi hujjatun ba'da ar-rasul wa kana Allahu 'azizan hakima. Ini firman Allahnya. Rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah Rasul-Rasul itu diutus. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ya, kita lihat sini menurut Fathul Gulen, tujuan diutusnya para nabi sebagai bukti penghambaan diri kepada Allah, ubudiyah, menyampaikan risalah tablignya, teladan yang baik, uswah, menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat, agar manusia tidak berdalih. Anak-anakku,
kita harus bisa memahami karakteristik para nabi kita. Baik itu dari jenis laki-laki, berasal dari Bani Adam. Dia mendapatkan wahyu dari Allah. Seorang nabi rasul itu wajib cerdas. Dan yang terpenting adalah dia diberi wahyu, diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mengatasnamakan diri sendiri atau dengan kegagahannya. Bukan itu, tapi harus diangkat oleh Allah. Nabi dan Rasul itu mempunyai sifat yang wajib pada Rasul dan sifat yang mustahil pada Rasul dan sifat jaiznya. Bapak yakin kamu sudah sedikit memahami, karena memang di jenjang yang lebih rendah sudah dipahami. Sifat wajib itu ada 4. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul. Kidjib, lawan dari sifat siddiq. Khianat, lawan dari sifat amanah yang dipercaya. Tabligh, lawannya itu sifat kitman, menyembunyikan. Fatonah, sifat mustahilnya balada, bodoh. Naudzubillah, tidak ada nabi dan rasul yang sifatnya itu balada. Siddiq, benar, amanah, terpercaya, tabligh, menyampaikan, fatonah, pintar. Kidjib itu berbohong, pembohong. Khianat itu pengkhianat. Kitman itu menyembunyikan. Baladah itu bodoh. Tidak ada nabi yang mempunyai sifat mustahil ini, karena nabi melekat sifat wajibnya siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Sedangkan untuk sifat jaiznya, apa itu sifat jaiz? Adalah semua sifat kemanusiaan yang ada pada diri Rasul sebagai seorang manusia dan tidak mengurangi kedudukannya sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat jaiz tersebut ada pada diri Rasul dan juga ada pada diri manusia biasa, seperti rasa lapar, haus, sakit, tidur, sedih, senang, berkeluarga, dan yang lain. Bahkan seorang Rasul tetap meninggal dunia karena mereka adalah seorang manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat jaiz. Siapa saja sih para nabi dan rasul? Namun itu yang akan menjadi pertanyaan tugas anak-anakku di rumah. Bapak hanya memberikan gambaran ada di antara nabi dan rasul itu yang mendapat gelar ulul azmi. Apa itu ulul azmi? Orang yang teguh dalam pendirian, memegang prinsip, teguh dalam menghadapi cobaan, dan sabar dalam menanggung ujian, baik ringan maupun berat. Siapa saja nabi rasul yang termasuk ulul azmi mendapat gelar ulul azmi ini? 1. Nabi Nuh alaihissalam. 2. Nabi Ibrahim alaihissalam. 3. Nabi Musa alaihissalam. 4. Nabi Isa alaihissalam. Dan yang 5 terakhir Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku, selayaknya kita harus tahu budi pekerti Nabi dan Rasul kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Menurut buku Menghidupkan Iman, beliau itu rendah hati. Walaupun dia itu populer, tapi dia rendah hati. Selalu husnudon, positive thinking, dan jujur. Tidak ada manusia yang mampu menyamai beliau, meskipun orang tersebut mengaku Rasul. Rasul kita itu pintar dan cerdik, menguasai berbagai ilmu. Ada yang mengatakan bahwa Nabi kita itu ummi, tidak bisa menulis, membaca. Tapi beliau itu pintar dan cerdik. Dia ummi. Dia tidak bisa membaca. Dia itu selalu didampingi oleh malaikat. Terutama malaikat Jibril, pendamping. Pantas beliau itu pintar dan cerdik. Karena memang gurunya malaikat Jibril. Beliau senantiasa ikhlas mempertaruhkan hidupnya demi orang lain. Anak-anakku, fungsi beriman kepada Rasul yaitu memiliki seseorang hendak kita teladani. Rasul kita itu uswah, ya, harus kita teladani. Mengetahui cara yang benar untuk beribadah kepada Allah, mengetahui aturan Allah mengenai cara bermasyarakat yang benar, berbuat keadilan dan kebenaran, memiliki petunjuk dan tuntunan ke jalan yang benar untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, dan menuntun untuk selalu menghargai dan menghormati sesama manusia. Anak-anakku, yang Bapak harapkan, ketika manusia zaman sekarang banyak yang jauh dari ajaran agama Islam, dengan melakukan banyak penyimpanan, maka dibutuhkan sosok Nabi setelah Nabi Muhammad yang bertugas mengarahkan manusia ke yang benar. Betul salah? Ya salah. Karena Nabi kita itu khatimin nabiyyin, penutup para nabi dan rasul. Pasti ini. Coba anak-anakku, tuh kan. Harusnya kita tidak setuju jawabannya. Karena apa? Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, khatimin nabiyyin. Rasul juga ada kalangan perempuan, ya jelas itu tidak setuju. Nah, ini silakan nanti dalam kolom komentar dijawab ya. Bapak tunggu jawabannya. Terakhir, Bapak harap semua kamu harus memiliki keyakinan bahwa Nabi dan Rasul diutus itu untuk menyelamatkan kita, terutama Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai contoh tauladan bagi kita semua. Hada wa iyyakum ajmain. Selamat bertemu kembali nanti di pembelajaran PAI selanjutnya. Namun tugas tadi silakan ditulis di kolom komentar atau melalui jawabannya Google Form. Terima kasih. Semoga kita berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.